Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat datang yang sudah bergabung. Terima kasih untuk sahabat-sahabat yang sudah bergabung. Sebelum memasuki sesi acara, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ade Firmansyah Mahardika. Di sini saya selaku moderator dari acara webinar malam ini yang diselenggarakan oleh Naturafit Education Series dengan tema tips sederhana agar sehat dan tidak mudah sakit. Untuk narasumber acara ini adalah seorang yang berpengalaman di bidangnya, yaitu Dr. Ramadan Abdani. Beliau adalah dokter RSUD Sultan Syarif Muhammad Al-Qadri Pontianak. Untuk materi pembahasannya yang akan dibahas oleh narasumber yaitu yang pertama, tips mencegah keluhan sehari-hari seperti batuk, pilek, diare, nyeri ulu hati, sakit pinggang, dan lain-lain. Yang kedua, yaitu tips sederhana merancang sehat di usia lanjut kelak. Dan yang ketiga, yaitu tips sederhana supaya tidak mudah sakit. Dalam webinar ini kita memiliki dua sesi. Sesi yang pertama yaitu untuk pembahasan materi, sesi kedua adalah sesi tanya jawab. Yang pertama kita akan memasuki sesi pembahasan yang akan disampaikan oleh narasumber kami, yaitu Dr. Ramadan Abdani. Kepada Dr. Ramadan Abdani kami persilahkan. Baik, terima kasih Mas Firman sebagai moderator. Apakah suara saya dengar dengan jelas atau terputus-putus, lancar atau bagaimana? Lancar, lancar Pak, Pak Dokter lancar. Lancar ya, Alhamdulillah. Oke, kita santai aja ya. Webinar di malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. malam sahabat-sahabat semuanya yang sudah bergabung ya. Judul kita memang malam ini tips sederhana. Dan ini adalah rangkaian webinar yang insya Allah nanti akan dilaksanakan secara rutin dan gratis ya. Nah, jadi topik kita ini kita harapkan walaupun tips sederhana, tetapi banyak yang kita bahas gitu loh. Biasanya kan kalau webinar kan hanya satu topik tertentu saja, misalnya tentang batuk pilek saja. Nah, tapi diarenya eh, tidak dibahas. Nah, malam hari ini adalah webinar pembuka kita, adalah tips sederhana agar sehat dan tidak mudah sakit. Dan kita insya Allah akan banyak membahas berbagai macam topik ya. Saya sudah susun beberapa poin-poin besar di sini ya, tentang tips mencegah keluhan sehari-hari yang kita sering alami, kemudian tips sederhana merancang sehat di usia lanjut kelak, tips sehat supaya tidak mudah sakit. Kita lanjut aja. Baik, Bapak Ibu sekalian, teman-teman semuanya, saudara-saudari, saya ucapkan selamat yang sudah bergabung dan mau menyimak pada malam hari ini ya. Insya Allah semuanya akan bermanfaat buat kita semuanya. Saya mau cerita dulu tentang kisah nyata ya. Tentang kisah nyata. Ini kisah pasien saya. Jadi saya pernah ketemu dengan seorang pasien. Beliau itu seorang laki-laki, masih muda, umurnya sekitar 30-an. Dan beliau mengidap diabetes ya. Nauzubillah min zalik. Diabetes, kemudian sudah ada komplikasi, bahkan yang saya pernah dengar yang terbaru waktu itu kita ketemuan, beliau sudah sampai tahap hemodialisa atau cuci darah. Nah, tapi ada satu pesan yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya. Saya tanya waktu itu, kurang lebih seperti ini, Bang, Abang kan diabetes ini, kok bisa sudah masih muda sudah terkena diabetes? Apakah ada kebiasaan tertentu? Jadi beliau cerita, iya dok, saya itu sering beli minuman manis yang botol-botol itu
Bisa 3 botol Dok katanya per hari dan minumnya pun. Nah, kemudian saya ceritain tentang, dampak ketika kita terlalu banyak mengkonsumsi gula. Nah, termasuk juga minuman-minuman kemasan. Saya dalam rangka tidak mengendorse produk apapun ya di sini, ya ini hanya contoh saja. Saya ceritakan kalau mengkonsumsi gula, baik makan atau minum berlebihan, bisa mempengaruhi kinerja pankreas. Pankreas nanti bisa bermasalah sehingga gulanya tidak terkontrol, naik-naik terus, jadilah diabetes. Nah, jadi pasien saya itu jawab seperti ini, "Dok, saya nggak tahu dok selama ini. Kalau saya tahu jadinya seperti ini, saya tidak akan melakukan hal yang seperti ini yang saya lakukan. Tolong sampaikan dok kepada orang lain, supaya orang lain juga tidak mengalami hal yang sama." Nah, jadi saya merenung begitu. Ternyata kita itu jika kita ingin hidup sehat, salah satu modal yang harus kita miliki adalah pengetahuan. Jadi pentingnya ilmu kesehatan yang benar, ya. Jadi buat, sahabat-sahabat sekalian, terima kasih dan selamat saya katakan sudah mau bergabung menyimak malam hari ini, insya Allah berguna semuanya ya. Dan silakan hubungi nomor admin kami dari Nonprofit Education Series buat nanti akan di-follow up, mengirimkan info webinar selanjutnya, dan juga e-sertifikat. Mudah-mudahan webinar ini bisa kita adakan dalam waktu yang rutin ya. Nih, kita bicara tentang tips sederhana. Jadi santai aja karena saya menyusun materi ini adalah webinar awam untuk umum. Nah, webinar untuk awam ya artinya tidak terlalu banyak menggunakan pelajaran-pelajaran seperti perkuliahan gitu ya, seperti di bangku kuliah. Hanya tips sederhana saja yang mudah-mudahan bisa difahami oleh banyak orang di latar belakang apapun ya, terutama teman-teman, Bapak Ibu, saudara-saudari yang bukan dari kalangan tenaga kesehatan ya. Ini alhamdulillah nih ramai nih malam ini 81. Jadi gimana sih caranya supaya kita hidup sehat? Nah, yang sederhana aja deh. Sebelum kita bicara tentang makanan, minuman, tentulah seperti yang saya sampaikan, cari ilmu yang benar tentang kesehatan. Ya. Kasus pasien saya tadi, dia merasa tidak tahu tuh bahwasanya kalau terlalu over mengkonsumsi gula bisa berdampak beresiko terkena diabetes. Nah, beliau nggak tahu sebelumnya. Kemudian yang kedua, jangan terjebak informasi yang keliru. Apalagi di zaman ini, era media sosial, era internet, tentu kita ya dengan pengetahuan yang benar, edukasi yang benar, maka diharapkan aksi kita juga menjadi benar. Ya. Kemudian yang ketiga, mindset yang benar juga harus saya miliki. Jika sehat, maka kerja juga enak, belajar juga enak, ibadah juga enak. Tapi ternyata mau hidup sehat ini perlu usaha dan pengorbanan. Bahkan perasaan pun harus dikorbankan, ya. Kenapa? Perasaan juga kadang-kadang dikorbankan. Sekarang ya, saya mau tanya ya. Misalnya di meja kita ini ada air putih saja, kemudian ada air teh es manis gitu. Misalnya kondisinya di siang hari, jam 1 siang lagi panas-panasnya. Mana yang kita pilih? Nah, coba teman-teman jujur aja deh, jujur aja teman-teman yang hadir pada malam hari ini, tulis di kolom chat, Jun, kalau misal jam 1 siang kita lagi haus, di meja kita itu ada dua pilihan. Satu, air putih tawar. Yang kedua, teh es manis. Nah, mana kita pilih? Air putih tawar atau es teh manis? Siang hari jam 1. Ya, tentu benar kan? Es teh manis. Iya. Nah, mana? Belum ada nih yang jawab air putih tawar nih. Ada yang jawab air putih. Wah, mantap nih Mas Revi. Air putih katanya. Mungkin udah tahu ilmunya kali ya. Nah, jadi begini, saya tidak mengatakan tidak boleh minum apa air
es teh nggak, bukan seperti itu gitu, bukan seperti itu. Boleh aja minum air es, teh manis boleh-boleh aja. Cuma di sini saya hanya ingin mengecek bahwasanya benar kan, kita itu ya kalau mau minum aja ingin cari yang manis dan dingin gitu loh ya. Nah, manis dan dingin, entah air sirup kah, air jus kah, boleh-boleh aja, boleh-boleh saja kita minum yang segar-segar ya. Cuma titik tekan yang ingin saya sampaikan, kita harus tahu tuh gitu loh. Harus tahu kalau kita makan atau minum ini selain rasa segar yang kita dapatkan, kira-kira ada nggak ya kalau bahaya kalau kita berlebihan dalam mengkonsumsinya, itu perlu ya. Ini yang saya sampaikan. Jadi kalau kita minum air gula, es gitu loh. Nah, kira-kira sampai obesitas badannya gemuk banget. 20 gelas per hari, bahkan lebih, 20 gelas. Ya, badannya gemuk sekali. Oke, air putih dicampur es, benar, segarnya dapat, tetapi ini ya, asupan gulanya tidak ada. Oke, nanti kita bahas lebih lanjut ya. Eh, Artinya apa? Pengorbanan terutama perasaan penting teman-teman supaya kita sehat ya. Kemudian makanan yang seimbang. Nah, begini, siapapun di sini, apalagi kita bangsa Indonesia, pasti senang yang namanya nasi. Makanan pokok kita dari zaman kita kecil itu sebagian besar adalah nasi, ya, benar kan? Hanya saja harus kita pahami bahwasanya nasi adalah karbohidrat, ya. Karbohidrat termasuk juga karbohidrat itu mie, nasi, ya, tepung-tepungan. Nah, jadi kenapa ini kita harus bahas? Kalau kita makan mulai malam hari ini, mari yuk kita kaji nih yang kita makan ini komposisinya apa sih? Kan tadi kita udah sepakat tuh bahwasanya kita mau sehat itu butuh pengorbanan, terutama juga perasaan juga kadang-kadang dikorbankan. Jadi tidak apa-apa, agak sedikit repot sedikit. Ketika kita makan, kita kaji nih yang kita makan ini karbohidrat, protein, serat, ya, vitamin, mineral, ya. Jadi makanan yang sehat adalah makanan yang gizi seimbang, ya. Jangan sampai kita makan itu full karbo semuanya. Misal ya full karbo itu nasi putih satu piring, mie instan satu piring, kemudian ubi goreng satu piring gitu loh. Nah, ini sayurnya mana, vitamin dan mineralnya mana, proteinnya mana? Karena protein, baik itu protein hewani seperti ikan, ayam, daging, atau protein nabati seperti tempe, tahu, ya, itu berguna buat pertumbuhan dan perkembangan, termasuk juga sistem imun. Jadi ketika sakit, itu kan diharapkan sistem imun kita bekerja baik. Nah, butuh yang namanya protein, asupan protein. Salah satu protein yang murah meriah itu adalah telur misalnya. Itu murah sekali kan. Nah, begitu ya. Oke, kita lanjut aja karena waktu kita juga terbatas. Sedangkan yang ingin saya sampaikan malam hari ini cukup banyak ya, walaupun sifatnya superficial atau tips sederhana aja. Kemudian air putih saja sehat tanpa rasa gula. Teman-teman, ini baru bukaan, nanti ada slide saya tentang diabetes ya. Jadi mulai hari ini, mari kita pelajari dan kita biasakan minum air putih saja itu menyegarkan. Nah, mari kita sama ya. Jadi jangan sampai dalam mindset kita itu rasa segar itu hanya didapatkan dengan air manis. Jadi kalau nggak ada air manis nggak bisa minum. Nah, ini hati-hati ya. Hati-hati jangan sampai kita di fase seperti ini. Jangan sampai kita mau minum kalau nggak manis. Lihat minum air putih nggak mau minum. Jangan sampai seperti ini teman-teman ya. Karena salah satu efek dari gula itu menimbulkan rasa nagih, ya. Apa? Rasa nagih ya. Gula itu bikin nagih.
Kemudian mengistirahatkan pencernaan atau puasa. Nah, jadi di dunia kedokteran modern, bahkan di jurnal-jurnal ilmiah, kalau teman-teman, Bapak Ibu mau mencarinya, ataupun artikel-artikel kesehatan terkini, bahwasanya ternyata berpuasa atau mengistirahatkan pencernaan kita dari makanan dan minuman itu dampaknya sangat-sangat positif, sangat-sangat baik, ya, sangat-sangat baik. Tapi kita tidak terlalu banyak bahas tentang ini malam hari ini ya. Efek positif dari puasa adalah yang jelas pankreas kita istirahat, ya. Pankreas yang menghasilkan hormon insulin tadi, di mana pada penderita diabetes, ya, banyak penderita diabetes itu kan pada awalnya mungkin ya tidak tahu, sebagian besar tidak tahu dampak dari gula atau karbohidrat atau kalori begitu ya. Sehingga sering ngemil, sering makan, ngunyah, mulut nggak berhenti ngunyah gitu. Apalagi malam-malam. Apalagi malam-malam kok rasanya lapar terus padahal jam sore tadi udah makan. Jam 9 malam pengen makan lagi. Nah, ini mari kita membiasakan diri jika kita lagi ada perasaan pengen mencari karbohidrat lagi. Nah, kita harus berpikir rasional kalau ternyata kita sudah makan, apakah ini bagian dari craving ya, karbohidrat craving. Nah, karbohidrat craving itu ketika kita itu ingin merasakan karbohidrat masuk ke dalam tubuh, padahal sebetulnya tidak lapar ya, tidak lapar. Ini pembahasan cukup panjang sekali, saya singkat saja. Kemudian yang nomor 7 adalah bergerak, latihan fisik atau olahraga. Nih, jadi salah satu tips sederhana yang perlu kita pahami dan kita harus biasakan adalah latihan fisik, bergerak atau berolahraga. Nah, apa sih gunanya olahraga? Nanti ada slide saya tersendiri ya. Nomor 8, pikiran positif. Ya, karena pikiran positif itu berpengaruh pada hormonal, kemudian neurotransmitter di otak, pada ujung-ujungnya akan mempengaruhi fisik juga ya. Jadi ada penelitian tentang orang-orang yang sering sedih, sering cemas, begitu ya. Itu berdampak sekali pada fisiknya. Ada penelitian seperti itu. Kemudian menghindari kebiasaan yang buruk, misalnya tidur bergadang, kemudian ngemil karbohidrat dalam jumlah banyak di malam hari. Nah, mari kita pelan-pelan pelajari ya. Saya juga berusaha untuk menggunakan kata-kata yang lebih lembut, karena kadang-kadang pasien kalau sudah suka dengan karbohidrat, dinasihati oleh dokter untuk mengurangi karbo, agak tersinggung kadang-kadang. Makanya mari kita bangun kesadaran dulu, tujuan kita ini makan untuk apa sih sebetulnya? Apakah kita hidupnya makan terus, pagi, siang, sore, malam makan terus, sampai 4 kali sehari makan, begitu ya. Mari kita bangun kesadaran dulu. Di makan yang berlebihan itu ada bahaya yang mengancam. Ya, saya ulangi lagi, di balik makan yang berlebihan, makan dan minum yang berlebihan, apalagi karbohidrat, ada bahaya yang mengancam. Jangan sampai nauzubillah min zalik kita terdampak ancaman tersebut, yaitu penyakit metabolik, dalam hal ini diabetes atau kencing manis. Kemudian yang nomor 10, yang nomor 10 terakhir tapi menjadi hal yang utama itu doa dan tidur yang cukup ya. Karena dengan doa dan tidur yang cukup ini bagian dari walaupun bernilai ibadah juga berefek pada relaksasi ya. Jangan sampai kita menyepelekan hal ini. Kemudian tips mencegah keluhan sehari-hari. Di sini Mas Firman, apa suara saya sama slide-nya sudah berpindah? Bagaimana, Pak? Slide-nya sudah berpindah belum? Suaranya terdengar dengan jelas nggak ya? Sudah, Atau Pak, sudah, Pak. terputus-putus? Sudah jelas, Pak. Slide-nya sudah berpindah. Ini untuk slide-nya Oh itu ya. tips mencegah keluhan sehari-hari. Oke, kalau suara saya terputus-putus, tolong diingatkan ya. Oke, baik, Pak. Kalau suara terputus-putus. Nih, ada 10
yang ingin saya bagikan pada malam hari ini, mencegah pilek, batuk, pilek, diare, nyeri ulu hati, kekurangan cairan atau dehidrasi, sakit atau nyeri pinggang. Jadi nyeri atau sakit itu dua istilah yang sama ya. Kalau di dunia kedokteran lebih sering menggunakan istilah nyeri. Sakit kepala, sakit telapak kaki, sakit gigi, sama sakit hati. Nah, Mas Firman kira-kira lebih lebih apa? Lebih menderita sakit hati atau sakit gigi, Mas Firman? Sakit gigi, Pak. Lebih menderita sakit gigi ya daripada sakit Bener, hati ya. Pak. Nah, ini bukan bercanda aja ya. Ini pembahasan tentang sakit hati ini, waduh, mau satu webinar Mas Firman. Nggak bisa apa? Nggak bisa nyambil kayak malam hari ini kan kita bahas banyak tuh tentang masalah hati ini harus satu webinar ya. Oke, nih tentang batuk. Jadi batuk itu sebetulnya mekanisme pertahanan ya. Buat apa? Buat ngeluarin benda asing, lendir gitu loh. Jadi mekanisme pertahanan. Kemudian tanda ada masalah. Jadi tidak juga bisa disepelekan. Ada batuk yang sifatnya ringan, ada batuk yang sifatnya ini masalah berat ini. Kalau yang sifatnya ringan ya seperti common cold atau flu-flu biasa ya itu ringan lah ya. Walaupun flu juga bisa menjadi berat. Jadi batuk itu bisa karena infeksi saluran atas dan tenggorokan ya, seperti radang tenggorokan, nyeri nelan ya, atau infeksi yang lebih berat yaitu saluran nafas bawah seperti bronkitis atau paru-paru. Bisa juga batuk karena kebiasaan merokok ya, kemudian sakit asam lambung ya, bisa terjadi batuk. Ada pasien batuknya sering berulang, dikasih obat, batuk nggak sembuh-sembuh. Ternyata masalahnya di asam lambung begitu loh. Jadi batuknya itu karena asam lambung yang meningkat. Ya. Jadi kalau misalnya asam lambungnya ini tidak ditangani, asamnya naik ke atas, reflux yang namanya GERD. Reflux dari lambung naik ke tenggorokan, kemudian jadi iritasi, jadi batuk. Dan ketika habitnya, kebiasaannya diperbaiki, mengurangi makan yang pedas, yang asam, yang asin, kemudian minum obat, insya Allah bisa mengurangi gejala-gejala yang ada. Ini, Mas Firman, kalau misalnya diet orang batuk di samping itu kira-kira merasa terganggu nggak Mas? Misal batuk nih ngeces kemana-mana gitu. Rasanya risih, Pak, kalau misalnya ada orang batuk gitu. Terkadang kalau misalnya apalagi nggak ditutup. Gitu ya. Nah, jadi ternyata batuk juga ada etikanya, Mas Firman. Batuk sama bersin itu ada etikanya ya. Etikanya menutup, kemudian mencuci tangan setelah batuk ya. Dan usahakan kalau kita batuk gunakan masker ya, supaya nggak droplet dari yang kita batukin atau bersin nggak kemana-mana. Nih, jadi flu itu, ini saya ambil dari cuplikan yang dibuat oleh WHO ya. Flu itu ternyata bisa membuat kita itu ngedrop banget. Jadi flu influenza bisa bikin pegel-pegel, otot-otot, sakit kepala, nyari menelan ya. Jadi bukan hal yang sepele sebetulnya flu ini. Nah, mencegahnya bagaimana kalau batuk sama pilek? Jelas, ketika kita bicara tentang mencegah penyakit yang ada, tentu yang salah satu diperbaiki adalah atau dipertahankan, diperkuat adalah sistem imun kita ya. Sistem imun itu didapatkan dari makanan yang bergizi, tidur yang cukup ya, seperti yang di awal-awal tadi kita bahas. Nih, cegah diare. Saya mau cerita dulu ya Mas Firman, ini pengalaman saya pribadi. Beberapa waktu yang lalu saya beli nasi bungkus ya, beli nasi bungkus dan qadarullah memang habis makan nasi bungkus saya terkena diare Mas Firman. Mencret berkali-kali, mual, tidak enak di perut gitu ya. Nah, jadi dokter juga bisa sakit gitu ya. Nah, jadi bukan hanya pasien aja tuh.
yang bisa sakit, yang ngobatin juga bisa sakit. Ya. Nah, jadi artinya kita harus mencari nih cara gimana sih caranya supaya kita itu nggak diare. Dan ini kita ajarkan kepada anak-anak kita. Dan yang malam harinya hadir kan pasti banyak juga yang sudah berkeluarga, memiliki anak. Minta tolong ibu-ibu, bapak-bapak, mas-mas, ajari anak kita itu ketika sebelum makan, sebelum minum mencuci tangan. Terutama ketika di sekolah. Biasanya di sekolah kan lupa tuh. Kalau di rumah kan bisa kita ingatkan, nak, kamu udah cuci tangan belum? Ya. Kalau di sekolah itu harus selalu kita ingatkan dan koordinasi dengan guru. Jangan sampai anak kita tidak mencuci tangan. Karena tangan ini sangat bermakna sekali dalam penyebaran penyakit. Karena kuman-kuman, mikroba yang kecil-kecil itu mudah berpindah-pindah melalui tangan ya. Kita megang uang, megang gagang pintu, kemudian kita langsung pegang makanan. Padahal di uang, di gagang pintu ada mikroba atau bakteri. Nah, kita nggak cuci tangan, bakterinya masuk ke dalam perut. Ya. Kemudian selain cuci tangan juga jelas ya menjaga kebersihan lingkungan, menggunakan bahan yang segar dan lain-lain ya. Oke, kita lanjut aja. Nih, gejala asam lambung. Gejala asam lambung. Ini masalah yang cukup sering ya. Mas Firman pernah nggak mengalami gejala sakit asam lambung atau sakit mah? Pernah nggak, Mas? Pernah, Pak. Seperti Waktu apa gejalanya? kayak perutnya itu sakit, Pak. Sakit ya? Heeh. Kayak Sakitnya rasanya kayak tuh kayak kayak ditusuk-tusuk gitu, Pak. nggak enak ya? Oke. Ya pokoknya nggak enak, Pak. Oke. Jadi penyakit asam lambung adalah yang pada malam hari ini fokusnya pada GERD atau GERD, adalah kondisi yang disebabkan asam lambung itu naik dari perut ke tenggorokan atau kerongkongan ya. Nih, penyebabnya kenapa sih bisa asam lambung itu naik? Pertama, makan terlalu banyak nih, Mas. Makan itu bikin asik nggak, Mas? Bikin senang, bikin bahagia nggak makan? Bahagia, Pak. Nah, memang betul, makan itu bikin bahagia. Bahkan ada orang ketika lagi ada stresor, banyak makan dia. Ya. Jadi makan itu bikin bahagia, apalagi makan yang menyenangkan bagi kita, apa misalnya nasi goreng gitu ya. Saya sebut Iya. nasi goreng karena saya suka nasi goreng, Mas. Ya. Nah, tapi kita harus pahami gitu loh. Kalau makan berlebihan, ini dampaknya apa? Yang ingin saya sampaikan pada malam hari ini. Mari kita berpikir jauh. Kalau kita makan berlebihan, dampaknya apa? Makan karbohidrat berlebihan dampaknya apa? Gitu ya. Makan pedas berlebihan dampaknya apa? Sehingga kita bisa pengorbanan perasaan, ya. Perasaan. Kenapa pengorbanan perasaan? Karena pengen makan lagi, padahal ini berlebihan sudah, gitu ya. Kemudian bisa juga karena makan terlalu dekat dengan tidur, langsung berbaring setelah makan, ya. Bahkan ada suatu teori yang mengatakan jarak antara kita makan sama tidur itu adalah 4 jam. Ada teori yang seperti itu. Ada juga teori yang 3 jam, ya. Kemudian makanan-makanan tertentu seperti jeruk yang asam, coklat, begitu ya. Ini berpengaruh pada permasalahan lambung, ya. Minum teh, kopi, soda, alkohol, merokok, bahkan kondisi hamil, dan lain-lain, ya. Jadi gejala penyakit asam lambung itu heartburn atau nyeri dada terasa terbakar, ya. Nah, tapi harus difahami, kita jangan salah tangkap nih. Apakah ini penyakit asam lambung atau penyakit jantung? Nah, saya pernah bertugas di IGD, kasus-kasus penyakit jantung ada juga tuh yang gejalanya mirip sakit mah gitu loh, padahal ini penyakit jantung. Nah, ini harus hati-hati terutama untuk orang yang usia di atas 40 tahun ya, di atas 40 tahun ini jika ada mengalami gejala-gejala nyeri ulu hati atau nyeri yang berkaitan dengan lambung ya, ini jangan anggap sepele.
Ya, silakan periksakan karena khawatirnya adalah bagian dari gejala penyakit jantung. Ya, lebih baik kita mencegah terjadi suatu hal yang berat daripada kita menyepelekan. Kemudian gejala penyakit lambung juga seperti mulut rasa asam atau pahit, regurgitasi ya, yaitu asam naik ke atas dari lambung ke atas, kemudian nyeri tenggorokan, batuk ya. Nih, sekarang kita berpindah kepada cairan. Nih. Berapa sih sebetulnya kita itu minum air satu hari satu malam 8, Pak. ya? 8 gelas. Nih. Mas Firman kira-kira nyampe nggak tuh 8 gelas cairan loh? Satu hari satu malam. Sampai, Pak, 8 gelas. Sampai kan? Oke. Ya, sampai. Jadi tubuh kita itu kan komponennya dominan oleh air ya. Gunanya itu sangat banyak. Pembentukan sel dan cairan tubuh ya, kemudian sebagai pelarut dalam pencernaan makanan, kemudian ginjal juga butuh air sebagai pengeluaran zat sisa ya, media transportasi di darah juga yang membawa sari-sari makanan, membawa oksigen dan karbohidrat, karbon dioksida dan lain-lain ya. Banyak sekali fungsi cairan. Kalau kita kurang minum, kurang cairan, maka tubuh menjadi lemas. Dan juga yang harus kita waspadai ada istilahnya itu ini false hungry gitu ya, atau pseudo hungry, pseudo hungry, lapar yang eh, palsu gitu ya. Kita itu merasa lapar, padahal kita udah makan. Padahal sebenarnya bukan lapar, tapi haus, ya haus. Biasanya banyak juga anak-anak kecil, padahal udah makan tuh berkali-kali, tapi kok merasa lapar lagi. Nah ini apakah ini bagian dari pseudo hungry ya? Dia haus nih sebenarnya nggak minum, tapi ditangkapnya bahasanya sebagai lapar. Makanya kita harus benar-benar memahami bahwasanya makanan dan minuman itu harus seimbang ya. Makanan seimbang, ada protein, tidak hanya karbo saja, kemudian samping itu juga harus minum cairnya. Kalau tidak, ukuran orang dewasa itu satu hari 8 gelas, kurang lebih sekitar 2 liter, itu orang dewasa. Tapi kalau ada anak-anak, beda lagi hitungannya. Nih, sekarang kita kembali berpindah kepada masalah pinggang. Nih, Mas Firman nggak mengalami sakit pinggang? Pernah, Pak. Aduh ya. Nyeri, nyeri gitu, Pak. Pas kalau sakit pinggang gitu. Karena kita jenis pinggang. Nah, ini Mas Firman. Pernah nggak Mas Firman ngambil barang caranya seperti ini? Tidak jongkok dulu, langsung Oh aja iya, tuh. Pak. Karena ini, Pak. Karena kayak gini saya sakit. Pernah waktu itu. Nah, ya, oke. Gitu ya. Mas, suara saya lancar Mas ya, nggak putus-putus ya? Agak ngedelay sedikit, Pak. Kayak terlambat sedikit. Oh, terlambat ya. Kalau terlambat saya pindah sinyal dulu nih. Kalau sekarang gimana? Udah lancar, Pak, sekarang. Lancar ya? Oke. Jadi buat bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian, jadi kalau kita apa ngambil barang Maaf, Pak. Putus-putus suaranya, Pak. sama barang berat ya, itu tumpangnya itu kan kaki. Sedikit Oh, sebentar saya terlambat, pindah Pak. sinyal dulu deh. Iya. Oke, sip. Oke, sahabat-sahabat yang sudah bergabung, untuk materinya itu dijeda terlebih dahulu karena Dokter Ramadan Ramadan Abdani itu jaringannya masih kurang bagus, akan secara teknis diperbaiki terlebih dahulu. Tunggu sebentar ya, karena tadi
Pak Dokter juga sudah menjelaskan tentang batuk, diabetes, diare, nyeri ulu hati, asam lambung, itu tuh memiliki berbagai karena di dunia ini tuh setiap manusia itu pasti memiliki penyakit. Karena entah karena pola hidupnya kurang sehat. Nah, dengan cara kita mengikuti webinar ini, kita dapat pengetahuan bagaimana sih caranya untuk meminimalisir terjadinya penyakit itu terhadap diri kita. Ya contohnya tadi ketika sudah terkena gejala batuk, kita harus bagaimana, atau ketika kita cara mencegah diare itu harus bagaimana, caranya itu menjaga kebersihan, seperti itu. Untuk bapak-bapak yang sudah bergabung, sahabat-sahabat yang sudah bergabung, harap ditunggu sebentar ya, Pak. Baik, Pak, sebentar ya, sahabat-sahabat yang sudah bergabung. Karena ini teknisnya masalah sinyal, jadi akan diperbaiki terlebih dahulu. Mohon maaf atas ketidaknyamanan untuk mengikuti webinar ini. Diharapkan untuk menunggu sebentar ya, Pak. Karena materinya itu masih banyak sekali, sayang sekali jika dilewatkan. Apalagi ini mengaitkan tentang kesehatan. Itu kan jangkanya itu bisa panjang sekali. Jadi buat sahabat-sahabat yang sudah bergabung, harap menunggu sebentar ya. Terima kasih. Oke, Mas Firman, sekarang gimana? Lebih baik nggak sinyalnya? Oh, sudah baik, Pak. Ya, selamat bergabung lagi, Pak. Ya, alhamdulillah ya. Nih, jadi ini sederhana nggak, Mas Firman? Cara ngangkat barang aja itu bisa bikin kita sakit atau tidak gitu loh. Sederhana kan? Sederhana, Pak, ya. Nah, jadi kita ajarkan kepada saudara kita, orang tua kita ya. Kalau ngangkat barang, jangan seperti ini. Ini tumpuan ini kan di punggung ini. Jongkok dulu supaya tidak mencederai punggung ya. Karena di punggung kita itu ada tulang, ada serabut jaringan, ada ligamen, ada saraf, macam-macam ya. Jika kita mengangkat beban berat mendadak ya, bisa mencederai jaringan yang ada di punggung. Itu bahaya sekali ya. Nih, posisi duduk juga nih harus kita pelajari. Jangan sampai posisi duduk kita itu bikin cedera juga pada punggung atau leher. Terutama yang mungkin sering di atas kursi ya, baik itu pekerja, pelajar, atau mahasiswa. Ini harus diperhatikan masalah ini. Nih, pelajar juga nih. Kita ajarkan adik kita, anak kita, murid kita cara duduk yang benar ya. Jangan sampai nanti bikin masalah perubahan bentuk pada tulang belakang. Ini kalau kita mau rebahan ya, terutama kalau perjalanan jauh, supaya kita tidak cedera pinggang, salah satunya gini, rebahannya. Tapi ini alamiah ya menurut saya, alamiah. Mencari posisi wena. Nih sekarang latihan fisik. Nih Mas Firman tahu nggak di zaman sekarang, apalagi zaman pasca pandemi, di zaman internet, orang orang itu banyak yang lebih senangnya itu instan gitu loh. Karena kita sudah belajar kan dengan internet ini belanja itu tinggal pencet-pencet aja. Iya, Pak. Nah, tapi dampaknya yang harus kita waspadai jangan sampai ini membuat kita itu jadi malas bergerak. Nah, malas bergerak dalam hal yang spesifik lagi malas olahraga. Karena sebetulnya dengan kita bergerak, berolahraga itu ternyata ya berguna buat kesehatan kita.
Salah satunya adalah otot. Ya. Salah satu adalah otot. Karena otot itu harus kita jaga juga. Cara menjaga otot, selain dengan makanan, terutama protein ya, dan juga karbohidrat, juga dilatih otot itu. Otot kaki, otot tangan, dilatih. Jadi kalau olahraga itu kan ada olahraga yang sifatnya kardio ya, melatih jantung, memperkuat stamina, atau juga latihan beban. Ada dua jenis tipe. Nah, nantilah mudah-mudahan nanti kita bisa bahas lebih jauh ya. Tapi yang jelas kita harus pahami kondisi tidak banyak aktivitas dalam kamar aja, diam-diam aja, jarang bergerak, sama kondisi kita banyak bergerak, misalnya kita dalam suatu gedung, pilihannya naik lantai 2, apakah naik tangga atau naik lift. Satu lantai aja tuh. Jadi setelah dapat pelajaran ini, kita harus memahami, lebih sehat yang mana Mas Firman? Naik tangga atau naik lift? Kalau cuma satu lantai begitu. Bagusnya itu naik tangga, Pak, karena biar kita juga melatih otot kaki untuk terus bergerak. Nah, ya. Maksud saya di sini, kalau kita dihadapkan pada situasi di mana kita itu harus bergerak atau tidak, lebih banyak bergerak atau tidak, sepanjang itu tidak terlalu menyita waktu kita, tidak merepotkan kita, kita pilih yang banyak bergeraknya. Misalnya cuma satu lantai doang, ya naik tangga begitu loh. Kecuali sampai 10 lantai begitu ya. Itu capek juga ya. Tapi mulai hari ini jangan kita juga takut kalau misalnya parkir terlalu jauh misalnya. Waduh, parkir terlalu jauh, capek nanti jalan gitu loh. Enggak apa-apa. Ya, sepanjang tidak terburu-buru, tidak masalah begitu loh ya. Tidak ada masalah waktu, tidak ada masalah kesehatan di kaki, nggak masalah kita parkir agak jauh supaya kita dipaksa buat bergerak gitu. Nih, jenis-jenis sakit kepala. Jadi ada sakit kepala karena sinus, ada yang disebut juga karena tension headache, migrain, cluster headache. Jadi masing-masing sakit kepala itu bervariasi ya, bervariasi tipe, kemudian bervariasi organ apa, bagian apa, lokal apa yang terkena begitu ya. Dan masing-masing ini juga ada ciri khasnya. Misalnya kalau di sinus ini sakitnya itu di sekitar tulang pipi, dahi, batang hidung, kepala juga sakit gitu ya. Kalau tension headache itu terasa seperti diikat kepalanya. Migrain bisa penyakit nyeri kepalanya di sebelah aja, bisa dengan ada migrain dengan aura atau migrain tanpa aura, di mana kita itu kalau yang dengan aura kok sakit kepalanya kayak berkunang-kunang, begitu mudah silau ya. Ada juga yang disebut dengan cluster headache, sakit di sebelah muka dan mata. Nah, pencegahannya bagaimana? Jelas, pencegahannya itu banyak yang bisa kita lakukan. Terutama aktivitas fisik kita perhatikan tuh, apakah banyak nunduk atau tidak, begitu ya. Kalau kita banyak nunduk, jangan sampai mencederai juga otot-otot di sekitar leher. Kemudian posisi tidur juga. Posisi tidur kita juga kita perhatikan. Ada pasien datang dengan keluhan nyeri kepala berulang, ya, dikasih obat, sembuh, nyeri lagi, ternyata salah posisi tidur, gitu loh. Salah posisi tidur. Kemudian disarankan menggunakan bantal dengan posisi yang lebih baik, posisi bantalnya. Dan alhamdulillah bisa tertangani, gitu ya. Nah, itu karena salah posisi tidur. Oke, kemudian di sini salah satu contoh sakit kepala adalah migrain. Bagaimana cara pencegahannya? Ya, selain membuat suasana menjadi tenang, makan teratur dan bergizi supaya imun kita juga baik, begitu ya, bahkan mencegah makanan-makanan tertentu yang memicu migrain, kemudian mengelola stres, olahraga teratur, tidur yang nyenyak ya. Nah, ini dia plantar fasciitis. Ini memang jarang dikenal di masyarakat kita, ya, jarang dikenal memang. Tapi saya sampaikan malam ini Mas Firman karena saya pernah mengalami ini.
Saya pernah mengalami plantar fasciitis, Mas Firman. Jadi ketika berjalan itu sakit sekali, seperti ditusuk-tusuk. Apalagi ketika bangun tidur, nyeri banget. Makanya saya sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya, karena saya sudah mengalami plantar fasciitis. Nggak enak banget. Gimana caranya supaya kita ini bisa terhindar dari plantar fasciitis? Nah, jadi plantar fasciitis atau nyeri kaki ya, umumnya itu gejalanya nyeri seperti ditusuk, kemudian nyeri di lengkungan kaki, kaki terasa kaku, bengkak di sekitar tumit, bahkan tendon Achilles nih di belakang nih, di belakang kaki di bagian sini itu juga tegang ya. Sebentar saya hidupkan pointer dulu. Nih di sini nih, tendon Achilles terasa tegang di sini. Kelihatan nggak Mas Firman? Pointer. Kelihatan Pak. Ya. Nah, kenapa sih bisa terjadi nyeri tapak kaki atau plantar fasciitis? Penyebabnya apa? Karena itu sebetulnya berkaitan dengan trauma ya, trauma di kaki, terutama masalah aktivitas. Misalnya berdiri dalam jarak waktu yang lama sepanjang hari, kemudian saat bermain olahraga, kemudian bekerja di permukaan yang keras, kemudian sepatunya sempit ya, kemudian olahraga tanpa pemanasan, kemudian sering berjalan atau berdiri tanpa alas kaki gitu. Itu salah satu faktor risiko bisa menyebabkan plantar fasciitis. Jadi pencegahannya, lakukan peregangan sebelum olahraga, kemudian pastikan kaki sepatunya kalau bisa. Halo? Oke, sebentar. Sudah ada Pak. Halo tes. Ada. Sudah ada Pak. Oke. Jadi beginilah Mas Firman, keuntungan teknologi ini kan kita belajar bisa dari jarak jauh kan. Dulu Iya. sebelum kita mengenal Zoom, kita kuliah harus datang. Kita ingin belajar harus datang ke suatu kota tersebut. Sekarang alhamdulillah dengan adanya Zoom mudah sekali kita belajar ya. Ini kan dari mana-mana ini, teman-teman ini ya. Nah, teman-teman dari mana-mana tuh. Tapi kendalanya sinyal gitu ya. Mau pakai sinyal merek tertentu yang kadang katanya kenceng, ya kadang juga ada masalah juga gitu kan. Tapi enggak apa-apa ya. Kemudian kita lanjutkan, plantar fasciitis ini juga harus kita sadari bisa mengenai usia beberapa aja gitu ya, baik tua, muda, terutama yang usia produktif ya. Nah, terapinya bagaimana? Nah, terapinya banyak sih, salah satu dengan fisioterapi. Tapi malam ini kita tidak bicara banyak tentang terapi ya, karena fokusnya itu adalah tips-tips yang sederhana aja, yang mudah-mudah aja gitu loh. Nih, Mas Firman pernah nggak sakit gigi? Sakit gigi aku belum pernah Pak. Wah, hebat banget, alhamdulillah ya. Iya, belum Belum pernah. pernah sakit gigi. Belum pernah Pak. Oh, mantap ya. Rajin sikat gigi kah, Mas? Ya lumayan Pak, lumayan rajin Pak. Kalau tidak malah saya rajin. Mas, ini ya, sikat gigi itu, Mas, jangan bilang lumayan rajin, Mas. Harus harus rajin. Iya Pak. Iya, karena begini nih. Kalau kita itu tidak menggosok gigi dengan rajin, kan kita makan tuh ada sisa makanan. Benar kan? Sisa makanan nempel. Iya. Dalam mulut kita itu ada bakteri-bakteri. Ketika ada sisa makanan, bakteri ini ya makan tuh sisa makanan dan ada asam ketika ada bakteri ini mengkonsumsi makanan yang kita makan tadi tuh, nempel-nempel di gigi tuh, ada asam karena bakteri itu tadi. Nah, asam ini bikin lubang-lubang tuh pada gigi. Nanti kalau misalnya lubangnya makin gede, jadilah yang disebut dengan karies gigi. Ya, ini nyeri nih kalau sudah terkena saraf nyeri banget Mas. Aduh, nyeri banget ya. Cara pencegahannya gimana? Cara pencegahan terbaik supaya kita tidak sakit gigi apa Mas?
mensikat gigi yang Nah, rajin. nah, yang rajin itu 2 kali sehari paling tidak, ya. Paling tidak 2 hari sekali, 2 hari sekali. Sebelum tidur, ya, sama sesudah makan pagi ya. Kita ajarkan juga anak-anak kita, adik-adik kita untuk menggosok gigi. Karena ini sepele sekali masalah gosok gigi ini. Tapi ketika tidak dilakukan dengan baik dan benar, bisa buat orang-orang itu sakit gigi gitu loh. Kalau sakit gigi nanti susah kerja begitu ya, susah belajar dan mudah bikin sakit hati nggak Mas kalau lagi sakit gigi itu? Iya, Pak. Masih mending sakit hati, Pak, daripada sakit gigi. Gini, kalau orang sakit gigi Mas, itu mudah marah loh Mas, mudah marah ya. Ya, karena kalau udah nyeri gigi itu aduh sakit banget Mas. Saya pernah pernah loh mengalami nyeri gigi itu. Sampai saya kipas-kipas seperti itu. Oh, luar biasa memang. Maka hati-hatilah Mas ya. Jangan sampai terkena sakit gigi. Bersyukurlah kalau Mas belum pernah merasakan yang namanya sakit gigi. Cara gosok gigi juga harus benar ya. Saya mau kasih tips tentang menggosok gigi. Yang pertama pada anak. Kadang-kadang itu menggosok gigi anak itu agak susah Mas. Kalau Mas Firman punya adik kecil, coba deh gosok gigi. Kadang-kadang anak-anak itu nggak suka digosok gigi. Kenapa? Banyak penyebabnya. Salah satunya adalah karena odolnya terlalu banyak. Makanya pada anak-anak ya jangan terlalu banyak odolnya. Bahkan kalaupun ternyata dia nggak mau pakai pasta gigi atau odol nggak apa-apa. Yang penting disikat aja daripada tidak disikat. Karena dia nggak suka pakai odol. Karena kalau pakai odol mulutnya jadi berbuah, berbusa itu ya. Jadi nggak nyaman. Kemudian kalau pada anak, ada anak tertentu tuh yang nggak suka kamar mandi gosok gigi. Maka gosok gigilah di mana aja. Pakai baskom gitu ya. Entah itu di ruang tamu atau di ruang bermain ya bebas lah. Yang penting dia mau menggosok gigi. Ini tipsnya, tips sederhana sebetulnya. Supaya anak kita goalnya tercapai, mau digosok giginya. Kemudian 2 kali sehari ya, kemudian gantilah sikat gigi kita itu paling tidak 3 sampai 4 bulan sekali. Dan minimal 2 menit. Rumusnya itu gosok gigi 2 kali 2. 2 kali 2 rumusnya. Gosok gigi yang baik dan benar. 2 menit, ya paling tidak 2 menit lah ya. Jangan sebentar aja. Kalau cuma 10 detik, wah khawatir nggak bersih. Karena kan yang kita gosok kan bukan cuma di depannya aja, tapi di belakang juga, di sela-sela gigi juga, gitu ya. Usahakan agak sedikit lama lah, walaupun nggak harus juga sampai 2 menit, tapi paling tidak kita yakin ini semua sudah tercover bagian giginya ya. Siapa di sini yang malas gosok gigi? Nah, coba. Tapi saya nggak suruh tulis di kolom chat ya, nanti jadi aib. Nanti jadi aib. Saya sebenarnya pengen tanya nih, saya pengen tanya sebetulnya siapa aja yang rajin gosok gigi dan jarang gosok gigi. Karena gini Mas, saya punya teman ya Mas ya. Ini rahasia sebetulnya, tapi tidak apa-apa. Mudah-mudahan jadi pelajaran. Saya juga nggak nyebut nama. Masalah gosok gigi ini Mas, kadang-kadang orang yang secara akademis itu baik, intelek, banyak juga yang malas gosok gigi Mas. Saya punya teman, beliau itu dosen, beliau dosen S2, beliau konsul sama saya, dok katanya gigi saya sakit dok, kasih obat apa ya? Saya bilang, Mbak, kalau gigi sakit itu obat itu hanya sementara, penyebabnya harus ditangani. Ayolah saya ini temenin, ajak suaminya, nanti saya temenin kita ke poli gigi. Saya temenin Mas. Ketika dibuka itu gigi, waduh, lubang. Kemudian ditanya, ini gosok giginya gimana? Wah, ketawa beliau ini. Ternyata beliau termasuk orang yang tidak disiplin menggosok gigi ya. Padahal dosen loh. Saya bukan apa yang ingin saya sampaikan, bukan apa mengatakan dosen yang bukan, tapi ingin saya sampaikan adalah masalah gosok gigi ini harus menjadi perhatian serius ya. Dan kita jangan sampai gara-gara
apa namanya, gigi ya, kita anggap sepele cuma gigi gitu loh. Tapi nanti efeknya bisa sakit ya. Berlubang kan nyeri tuh. Oke, kita lanjutkan. Kita masuk ke poin pembahasan yang ketiga. Tips sederhana merancang sehat di usia lanjut kelak. Oke, sebelum saya lanjutkan, saya mau baca dulu nih. Udah ada beberapa yang ngechat di Zoom ya. Saya baca dulu ya. Sebelum saya lanjutkan. Ibu Rosniawati kata beliau, kalau masih muda dulu Pak, tapi sekarang sudah bisa nahan diri, yang sehat adalah air putih, mantap Bu. Nah ini mindset yang benar nih, mindset yang baik. Mengorbankan perasaan, kan benar kan? Pengennya sih es teh manis, tapi kan kita tahu kalau terlalu banyak gula nanti bisa berbahaya. Akhirnya nahan diri, minum air putih, mantap ya, mantap Bu Rosniawati. Kemudian oke, saya lagi ngalamin ibu wagiah lutut juga karena pernah terklik lutut. Oke, nanti saya baca ya pertanyaan satu-satu. Menarik ini. Ada yang apa? Bertanya tentang awet muda. Wah. Oke, kita bahas poin yang terakhir tentang tips sederhana merancang sehat di usia lanjut kelak. Jadi Mas, saya itu pengalaman jadi dokter yang saya hadapi itu kan pasien beraneka ragam usia ya. Anak, remaja, dewasa, dan juga banyak juga yang orang tua begitu ya. Jadi banyak juga pasien saya itu ketika sudah tua keluhannya tidak terlalu banyak begitu. Dia secara apa kesehatan itu baiklah, paling keluhan-keluhan yang sedikit. Tapi ada juga ketika usia lanjut beliau ini sudah ada hipertensi, diabetes, stroke gitu ya, susah jalan, bahkan ada yang gagal ginjal, kemudian obesitas begitu ya, demensia atau pikun gitu ya. Nah ini yang harus apa namanya kita cegah nih. Gimanakah cara mencegahnya? Nah ini sekali lagi yang saya bagikan adalah tips sederhana. Tips sederhana itu artinya tips yang singkat-singkat aja gitu ya. Tidak terlalu mendalam, tapi saya harapkan ini bermanfaat. Kalau kita ingin lebih mendalam, maka ini satu penyakit ini satu webinar gitu ya. Nah, oke, kita lanjutkan aja tentang tips sederhana buat sehat. Nih. Oke, kita mulai dari diabetes dulu ya. Nih, karena ini menjadi masalah berat di negeri kita, masalah diabetes ini. Ya. Salah satu penyakit yang rumit dan apa namanya membuat kesusahan yang tinggi juga pada pasien diabetes. Sebenarnya apa sih diabetes ini gitu ya? Bahayanya bagaimana diabetes ini? Nah, Mas ini kita sampai jam berapa Mas ya? Mas Firman. Sampai jam 21.30 Pak. Oke, habis itu kita tanya jawab ya. Oke. Oke, siap, Pak. Wah, 1 menit lagi ya ini ya. Tapi saya salut sekali ya, alhamdulillah sampai 100-an ini istiqomah mendengar. Berarti Bapak Ibu, saudara-saudari semuanya peduli dengan kesehatan masing-masing. Ini bagus sekali ya. Oke. Oke, kita bicara tentang diabetes dulu. Apa sih bahaya diabetes yang tidak terkontrol ya? Bisa stroke, penyakit jantung, bisa buta, gagal ginjal, dan lain-lain. Sebenarnya kenapa sih seseorang itu bisa terkena diabetes? Jadi gini, saya sebenarnya mau jelasin tentang mekanisme biologi atau patofisiologi terjadi diabetes.
Tapi ini lumayan panjang. Intinya ini ada masalah di organ di tubuh kita namanya pankreas yang menghasilkan insulin karena terlalu banyak mengkonsumsi gula, terlalu over begitu ya, sehingga kerja pankreasnya menjadi terganggu. Nih, Mas Dika, kira-kira kita itu apa berlebihan atau tidak ya masuk gula ke dalam tubuh kita kira-kira Mas? Maaf Pak, suaranya terputus sedikit. Bagaimana Halo, Pak? halo, Iya Mas Pak. Dika. Yuk, kita lihat dulu ya. Kalau menurut aturan Mas, menurut peraturan Menteri Kesehatan tahun 2013, ya, ternyata makan gula, makan garam, makan lemak itu ada aturannya Mas. Tidak boleh berlebihan. Contoh ya, gula itu gula itu ya 4 sendok makan aja satu hari. Garam juga satu hari 1 sendok teh aja. Ya, nah, kita bahas gula dan garam deh. Kalau lemak kan kadang masih bingung kan ngitungnya gimana kan. Yang mudah buat kita cermati aja kan gula sama garam. Mas Dika, kita itu anjurannya makan gula masuk ke dalam tubuh itu 4 sendok satu hari Mas Dika. Kira-kira itu lebih nggak satu hari 4 sendok gula itu Mas Dika kira-kira? Kebanyakan orang. Sebenarnya berlebihan Pak. Contohnya gimana? Contohnya ya, pagi minum teh gitu ya, atau minum kopi lah. Itu berapa sendok sih biasanya orang? Berapa Kadang sendok kalau makan? emang dia suka manis itu bisa 1 sendok makan atau mungkin 1,5 sendok makan. Itu juga belum kan dalam sehari kan kita makan nasi ya Pak. Kan di situ juga Nah, ada gulanya Pak. kan? Jadi, waduh, Mas, ya saya juga menyampaikan ini buat apa ya, mengajari diri saya sendiri, Mas, supaya saya juga merenung begitu loh. Karena jika kita mengajarkan, kita semakin ingat lagi. Menurut anjuran itu 4 sendok satu hari. Tapi tahu nggak ya, misalnya nih, ini kan 4 sendok makan gula satu hari yang kita dianjurkan atau 50 gram. Kita makan donat aja, Mas. Satu donat itu kurang lebih gulanya 24 gram. Kalau kita ngemil donat, 2 donat satu hari, berarti kan sudah berapa? 48 gram kan gulanya. Belum lagi kita minum es teh manis gitu. Iya. Ya. Kira-kira berlebihan nggak gulanya gitu? Berlebihan Pak, over. Berlebihan. Nah, yaudah berarti mari yuk kita belajar yuk, belajar. Saya tidak mengatakan tidak boleh makan, tidak. Karena sepanjang ini halal, nyaman, gitu ya, bersih ya makan. Tapi yang kita harus ingat, kalau berlebihan ada masalah loh yang mengancam kita, ya. Nih, salah satu yang mengancam adalah diabetes. Oh, udah jam 9:03 ya. Nah, tentang hipertensi. Hipertensi ini juga masalah yang banyak ya di negeri kita ya, yaitu tekanan darah di atas 120 sistolik ya atau di atas 80 diastoliknya. Jadi kalau normal itu kan di bawah 120 dan di bawah 80. Kalau prahipertensi 120 sampai 139. Ini kan kelihatan ya, Mas Dika, tabelnya di layar. Kelihatan Pak, kelihatan ya. Oke, kelihatan ya. Oke, oke, kelihatan. Hmm, Oke, kelihatan ya. Ya Pak, lihat, lihat. Sedikit lagi nih. Oke, sedikit lagi. Nah, gimana cara mencegah hipertensi? Nah, cara mencegah hipertensi salah satunya adalah selain kita itu mengurangi asupan gula atau karbohidrat dan garam ya. Tadi kan udah tahu tuh kita garam itu 1 sendok teh aja Mas. Baru tahu nggak Mas? Satu hari kita itu anjurannya makan garam itu 1 sendok teh aja loh satu hari. Baru tahu Pak aku Pak. Nah berarti kalau kita makan makan yang asin-asin 3 kali sehari, kira-kira lebih nggak tuh garamnya tuh? Itu mungkin kayaknya lebih Pak Dokter. Lebih ya, berlebih ya.
Nah, maka kita pola hidup sehat yuk, ya. Bukan menakut-nakuti sih, minimal pengetahuan ini jadikan kita kewaspadaan gitu loh. Karena hipertensi atau darah tinggi itu erat kaitannya sama garam yang terlalu berlebihan, natrium ya. Bisa meningkatkan tekanan darah, faktor risiko terjadi hipertensi itu karena penggunaan garam yang berlebihan. Jadi pencegahannya yaitu batasi penggunaan garam, jangan berlebihan ya. Kemudian kalau sudah hipertensi, diet rendah garam, kemudian minum obat juga ya. Nih, pikun, mencegah pikun Alzheimer. Jadi pikun itu gejalanya sering hilang ingatan, sulit melakukan kegiatan harian, sering bingung, sulit menentukan kata dan angka, sering berubah suasana hati dan perilaku ya. Nah, pencegahannya banyak sekali seperti yang saya tampilkan di layar ini. Salah satunya adalah menstimulasi otak kita, baik fisik, mental, dan spiritual ya. Jadi sering bersosialisasi, ngobrol gitu ya. Itu bisa melatih otak. Nah, obesitas juga nih Mas. Nih, bahaya loh Mas obesitas, berat badan berlebih. Cara ngitungnya gimana sih? Udah mudahnya itu ambil meteran, lingkar perut kita itu di atas 90 cm pada laki-laki dan perempuan di atas 80 cm. Itu obesitas namanya ya. Obesitas sentral. Bahayanya apa? Nih, ternyata obesitas itu berbahaya loh Mas. Cukup bahaya ya. Bisa menjadi faktor risiko terjadi berbagai macam penyakit seperti yang saya tampilkan di depan nih, ada hipertensi, penyakit jantung, ya naudzubillah min dzalik ya Mas ya. Mudah-mudahan kita sehat selalu deh pokoknya. Amin. Kemudian kita ukur juga yang disebut dengan indeks massa tubuh atau IMT. Rumusnya adalah berat badan dalam kilo dibagi tinggi badan kali tinggi badan dalam meter. Ya, disebut dengan normal jika hasilnya 18,5 sampai 25, gemuk atau overweight jika di atas 25 sampai 27, dan obesitas jika di atas 27. Ya. Jadi obesitas ini juga menjadi fokus perhatian kita karena beresiko terjadi berbagai macam penyakit yang seperti saya sampaikan tadi. Oke, alhamdulillah sekian dulu ya materi pada malam hari ini. Kita beralih pada diskusi. Silakan saya kembalikan kepada Mas Firman atau Mas Dika sebagai moderator. Terima kasih kepada Bapak Dr. Ramadan Abdani yang telah men-sharing ilmunya. Semoga ilmu yang tadi disampaikan itu dapat bermanfaat bagi kita semua. Seperti tadi yang sudah di-sharing adalah tentang penyakit batuk, diabetes, diare, obesitas, dan lain-lain. Berbagai macam penyakitnya itu sudah dijelaskan dari gejalanya sampai dengan solusinya. Oke, selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Kita akan melangkah ke sesi selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Untuk sahabat-sahabat yang ingin bertanya, kami persilahkan dan pertanyaan akan dijawab oleh Dr. Ramadan Abdani. Oke Pak, ini dari tadi itu sudah ada mengangkat tangan yang bernama Bapak Ning Darmin. Itu dari tadi sudah angkat tangan Pak. Waktu Bapak sedang menjelaskan sudah angkat tangan terlebih dahulu pada dari awal. Masalah. Ini Om saya nih. Makasih. Makasih banyak Om. Masya Allah. Sehat-sehat semuanya. Masya Allah. Ini cara mekanisme nanya ini nanti host ya yang men-setting ya. Oke. Minta tolong host Zoom buat meng-unmute Bapak Ning Darmin. Nah, Masya Allah. Alhamdulillah. Sudah saya unmute, silakan Pak Ning Darmin ya kalau mau bertanya. Kalau yang lain silakan juga mungkin bisa nulis di chat kalau ini nanti bisa kita bacakan juga. Silakan. Alhamdulillah. Silakan, silakan Om. Pak Ning, silakan Pak Ning. Alhamdulillah, terima kasih sudah bergabung, Masya Allah. Semangat hidup sehat. Oh iya, Mas. Oh iya, ini apa? Pak Ning, Mikrofon. mikrofonnya dihidupkan Pak Ning.
Alhamdulillah sudah hidup mikrofonnya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Ning. Alhamdulillah. Pak Ning kan udah umur Pak Ning kan ada 50 lebih tahunnya. Sering sakit nyeri-nyeri sendi ya, pergelangan tangan. Gimana Pak Dokter mengenangannya supaya nggak nyeri lagi gitu? Nyeri sendi. Nah, nyeri sendi di pergelangan tangan nih, jari-jari. Nah, nyerinya di bagian mana aja Pak Ning? Di bagian tangan, pergelangan tangan, di bagian mana lagi? Jari-jari ya, bagian jari-jari tangan. Kaku gitu. Jari Pak. Kaku. Kalau kaki, bagaimana kaki? Kaki enggak, tangan sebelah kiri ya. Pak Ning apa ada hipertensi atau darah tinggi sama kencing manis atau diabetes? Enggak ada. Cuma gejala tipes ya. Oh, kalau asam urat atau gout, asam urat ada pernah cek Asam Pak? urat Tinggi ada. enggak asam urat? Kadang-kadang tinggi, kadang-kadang enggak. Oh, asam urat ya. Ya udah. Nah, Jadi keluhannya pergelangan tangan nyeri. Kalau pergelangan nyeri. bahu nyeri, apakah nyeri juga pergelangan bahu, bagian bahu Pak Ning? Enggak, bahu enggak. Di pergelangan jari-jari tangan ya. Oh, jari tangan. Ngomong. Jadi yang susah itu kalau menggunakan tangan, contohnya ngapain aja yang bikin sakit atau susah Megang barang, kadang-kadang pegang barang. jatuh sendiri gitu. Oh, Uh, apa itu separuh badan aja atau dua-duanya? sebelah ya, sebelah kiri ini. Sebelah kiri. Sebelah kiri. Oke. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Ning. Mudah-mudahan sehat selalu. Nanti kita rekap Nah, dulu pertanyaannya, nanti kita ya, jawab. ya. Mudah-mudahan sehat semuanya Pak Ning. Alhamdulillah Pak Ning tidak ada darah tinggi sama diabetes. Enggak ada Secara ya. umum Alhamdulillah tidak ada penyakit itu. Mudah-mudahan selalu sehat ya. Ya. Oke, kita tunggu lagi deh. Barangkali ada yang mau nanya langsung atau raise hand, dipersilahkan. Sorry Kita dok, ini tunggu yang di dulu. chat juga sudah ada yang nanya nih dok. Mungkin tadi yang belum. Ini Oh, sudah ada yang ya nanya Pak, di chat ya? di chat ini sudah ada banyak sekali yang menanyakan. Ini dari Oke. Ibu Puji Umu Fahmi wa Atifah itu menanyakan, izin bertanya, kalau kaki pernah kejatuhan benda berat, efeknya sekarang kalau untuk menendang di bagian ujung jempol terasa sakit. Kemudian sebaiknya terapi apa ya dok? Misal pakai jasa pijat refleksi, bagaimanakah pandangan dokter? Bagaimana Pak? Seperti itu. Jazakallah wa barakallah fi dokter. Oke, oke. Baik, dua pertanyaan pertama tentang nyeri. Jadi pertanyaan pertama dari Pak Ning tentang nyeri di pergelangan tangan sehingga kalau misal megang sesuatu itu bahkan bisa jatuh begitu ya. Nah, sebetulnya begini, kalau nyeri itu misalnya di tangan ya ataupun di bagian apapun, di kaki juga, penyebabnya itu pertama bisa karena otot. Kemudian yang kedua bisa karena tulang, yang ketiga bisa karena persendian atau tendon di situ ya. Kemudian bisa juga karena saraf. Nah, jadi penyebab nyeri misalnya pada tangan kasusnya tadi itu penyebabnya bisa berbagai macam. Bisa penyebabnya berbagai macam. Nah, bagaimana cara kita mengatasinya? Nah, pertama kalau misalnya untuk instan sehingga aktivitas sangat terganggu, nah tentu kita bisa mengkonsumsi entah itu obat ataupun mungkin ramuan ataupun mungkin koyo gitu ya yang bisa mengurangi nyerinya dulu. Nah, kemudian yang kedua, kita cari penyebabnya. Penyebab nyerinya ini dari mana? Apakah karena saraf atau tulang atau otot atau mungkin karena faktor yang lain. Nah,
Ini tentu penanganan selanjutnya berdasarkan penyebab nyerinya terjadi. Nah, kalau nanti sudah ketahuan, oh ternyata penyebabnya itu karena otot misalnya, otot yang tegang. Nah, itu nanti mungkin dokter akan mengajari eh, teknik tertentu, misalnya fisioterapi misalnya, atau misalnya harus melakukan pergerakan atau latihan-latihan tertentu misalnya, atau misalnya jangan melakukan aktivitas tertentu dengan tangan misalnya untuk mencegah kekambuhan. Jadi penanganan awalnya kurangi nyerinya, kemudian yang kedua cari penyebabnya. Nah, salah satu cara untuk mencari penyebabnya itu Pak Ning harus diperiksa oleh dokter di sana supaya tahu nih penyebab nyerinya dari mana. Itu. Kemudian yang kedua tadi berkaitan dengan jatuh, kaki jatuh benda berat. Efeknya sekarang mendang di bagian ujung jempol terasa sakit. Nah, terapinya apa? Jadi begini, nyeri otot, nyeri otot pertama ya, itu bisa terasa enak ya, terasa enak jika dipijit gitu loh. Nah, misalnya kita sakit bahu nih, bahu kita sakit, dipijit kok enak. Nah, itu sumbernya otot. Nah, jadi kalau misalnya ada anggota tubuh kita yang terasa nyeri, kemudian dipijit menjadi enak, nah itu kemungkinan penyebabnya adalah di otot yang tegang. Tapi kalau misalnya penyebabnya itu karena tulang, sendi, itu kadang tidak terasa enak dengan pemijatan. Nah, ya. Nah, jadi kalau misalnya sampai sudah lama masih terasa nyeri, makanya harus dicari penyebabnya. Apakah ini nyerinya karena yang lain begitu ya, atau misalnya sendinya kah atau tulangnya kah yang terkena begitu ya. Dan itu penanganannya pasti beda juga. Kalau berkaitan dengan pijat refleksi itu tadi sebagian bisa tertangani atau memberikan efek nyaman dengan pijit, tapi sebagian kasus juga tidak memberikan efek nyaman pada pijit, bahkan bisa mencederai otot-otot tersebut ya, mencederai kaki, mencederai tangan karena dipijit. Jadi hati-hati ya. Ada yang berefek baik, ada juga yang tidak memberikan efek. Nah, kemudian ini Ibu Anita nanya buat awet muda secara sederhana. Nah, sebetulnya bisa kita bagi menjadi dua. Yang pertama, yang sifatnya kelihatan, kemudian yang sifatnya tidak kelihatan. Yang sifatnya kelihatan seperti apa? Makan kita, kemudian aktivitas fisik kita, latihan kita, ya. Makan kita seperti apa? Nah, kalau kita ingin sehat, maka tentulah makan kita itu harus sehat. Seperti saya sampaikan tadi, ternyata menurut pengakuan banyak orang yang sudah berlebihan mengkonsumsi gula. Padahal kan tadi anjuran dari Permenkes 2013 itu satu hari berapa tuh? 4 sendok aja kan, 4 sendok makan. Kemudian garam 1 sendok teh. Nah, kita udah kebanyakan ya minum gula sama garam ya. Kalau mau jujur, nah tentu itu menjadi faktor resiko terjadinya masalah-masalah gitu ya, seperti diabetes, hipertensi. Nah, dibilang minzalik, jangan sampai terjadi memang. Tapi dengan pengetahuan ini kita harus sedikit lebih hati-hati ya, lebih hati-hati. Itu yang tips yang nampak. Tips yang tidak nampak itu berkaitan dengan hati, dengan pikiran, ya, dengan perasaan, bagaimana kita berbaik sangka, berpikir positif, jangan mudah sakit hati, karena itu tadi perasaan itu sedikit banyak berpengaruh pada kondisi fisik kita. Sudah banyak penelitiannya ya. Kondisi kita yang mudah marah, mudah stres, itu berpengaruh pada kondisi fisik kita. Jadi mari kita bisa lebih ikhlas, tawakal, lapang dada, dan berpikir positif. Kemudian saya langsung aja ya baca ya. Ibu Erni tentang kalau sudah lanjut usia sering kencing malam sampai berkali-kali. Itu karena apa ya dok? Nah, begini. Kalau berkaitan dengan sering buang air kecil di malam hari dan sering, itu bisa karena pertama gejala diabetes. Gejala diabetes itu sering buang air kecil, sering, terutama di malam hari. Kemudian sering haus padahal sudah minum, sering lapar padahal sudah makan, sering lemes,
Itu gejala klasik diabetes ya. Kalau misalnya ternyata setelah dicek bukan diabetes, apalagi di usia lanjut, bisa juga karena masalah di prostat, biasanya seperti itu. Ya, ada pembesaran prostat, biasanya buang airnya itu tidak tuntas. Jadi keluar sedikit, kemudian keluar lagi, keluar lagi. Jadi seakan-akan ingin kencing, padahal sebetulnya belum tuntas ya. Kemudian nih, Ibu Bagia, komentar tentang gula dan garam tadi. Berlebihan dokter, karena nasi, kue, masak, kopi, teh susu, itu semua pakai gula dan garam ya. Lagi proses hidup sehat ya Bu. Mudah-mudahan kita semuanya bisa semangat buat hidup sehat, makan dan minum yang sehat ya. Terutama mengurangi gula dan garam ya. Nah, untuk mencegah apa? Diabetes dan hipertensi ya. Kemudian nah, Ibu Endang. Nah, ini panjang sekali Bu berkaitan dengan hormon ya. Ini sebetulnya kuliah untuk mahasiswa Bu kalau kita bahas hormon ya. Yang jelas kalau misal kita bicara tentang zat-zat kimia di otak yang mempengaruhi perasaan, di situ ada yang disebut dengan dopamin, ada serotonin begitu ya. Nah, ini semua berpengaruh juga pada kondisi perasaan, bukan cuma perasaan, tapi seperti saya sampaikan berpengaruh pada kondisi fisik kita ya. Mudah cemas, mudah takut, mudah sedih gitu ya. Itu jika berlanjut berkepanjangan tanpa penanganan, tanpa kita berusaha untuk mencari bantuan ataupun mengobatinya, nanti akan berdampak pada kesehatan fisik kita juga ya. Waduh, Ibu Bagia ada acara tunangan. Masya Allah. Makasih banyak ya Bu, ada acara tunangan masih bisa ikut Zoom malam hari ini, luar biasa ya. Semangatnya buat belajar hidup sehat. Alhamdulillah. Kemudian apakah jika sudah minum obat diabetes harus diminum seumur hidup? Nah, begini. Berkaitan dengan diabetes, kalau sudah terkena diabetes, maka nomor satu pola makan harus dijaga, gitu loh. Pola makan harus dijaga, jangan berlebihan menggunakan gula. Gitu. Ini harus berkaitan dengan ilmu lagi gitu. Maka harus konsultasi satu hari itu makan berapa banyak, gitu ya. Yang kedua, jika pun nanti disarankan mengkonsumsi obat, itu obat harus dikontrol begitu, dikontrol oleh dokter yang bersangkutan. Jangan sampai nanti obatnya misalnya tidak mempan, misalnya gulanya tetap tinggi, obatnya diminum tapi gulanya masih tinggi. Makanya harus meminta arahan dokter, apakah obatnya diganti atau bagaimana. Artinya ketika seseorang itu sudah ada diabetes, harus rajin-rajin bertanya dan berkonsultasi kepada dokter yang menangani. Jangan sampai nanti diabetesnya memperberat, terjadi penyakit jantung, ginjal, gitu yang berat-berat. Insya Allah orang dengan diabetes bisa sehat, tidak ada penyakit jantung, tidak ada penyakit ginjal, insya Allah. Jika dia mengobati ya dengan baik ya, diobati dengan baik dan benar. Nah, kalau kita banyak minum air putih pada malam hari, apakah bisa menyebabkan penyakit gagal ginjal? Nah, makasih Ibu pertanyaannya. Justru sebaliknya, masalah ginjal ada kasus yang disebut dengan gagal ginjal akut. Itu kondisinya ketika kita kurang cairan terjadi dehidrasi dan memperberat kerja ginjal. Tapi kalau kita misalnya minum air putih di malam hari, tentu tidak ada kepentingannya juga sih. Kenapa kita harus minum air putih berlebihan gitu loh? Yang ada kembung nanti Bu, ya. Nah, jadi tidak ada kepentingan kita sampai berlebihan minum air putih. Mas Firman pernah nggak Mas melihat orang berlebihan minum air putih, pernah nggak Mas? Berlebihan minum air putih? Pernah nggak? Pernah sih Pak. Pernah, Pernah. pernah ya. Memang bisa-bisa aja terjadi, ya. Bisa-bisa aja terjadi. Kira-kira kepentingannya apa? Minum air putih berlebihan itu? Untuk memenuhi cairan itu Pak. Sepertinya karena emang dia itu cepat haus juga orangnya. Oke. Ya udah. Yang jelas prinsipnya
pada orang dewasa dengan kondisi normal, tidak ada penyakit jantung, tidak ada penyakit tertentu, maka paling tidak 8 gelas satu hari, yang isi satu gelas itu 230 mili. Nah, kalau misalnya kita takut kalau misalnya berlebihan minum nanti terjadi masalah, maka sebetulnya kita itu sudah ada alarm dalam tubuh kita. Kalau misalnya minum berlebihan, terasa begah, terasa kembung, maka itu jangan terlalu berlebihan juga, begitu ya. Oke, sudah jam 9.25 ya. Oke. Nah, Bapak Sukarman dari Bogor, mantap nih. Pak Sukarman dari Bogor. Dari mana-mana ini, Mas Firman yang ikut webinar kita. Alhamdulillah ya. Iya, Kuku Pak. jari saya kejatuhan benda keras dan sekarang berwarna hitam. Bagaimana cara mengobatinya? Nah, ini tergantung kondisi, Pak. Apakah kuku yang kejatuhan benda keras itu dan hitam itu adalah darah yang membeku ya? Darah yang membeku. Tergantung penanganan sih, tergantung kasus sih. Kalau misalnya kukunya itu membuat trauma atau nyeri atau melukai jaringan otot atau jaringan di kuku gitu ya, itu sebaiknya untuk mencegah infeksi dan supaya juga pertumbuhan kuku yang menjadi baik, itu biasanya dicabut ya. Tapi kalaupun tidak dicabut, maka nanti darah yang membeku itu nanti akan hilang dengan sendirinya nanti ya, karena kuku kan nanti akan terjadi regenerasi. Nah, Ibu Aida, kalau buang air kecil seperti tidak tuntas, apa yang harus dilakukan, Dok, untuk usia 71 tahun? Oke, Bu. Jadi begini, ini laki-laki usia 71 tahun, buang air kecil tidak tuntas. Ini kemungkinan besar masalah prostat. Ya, kemungkinan besar masalah prostat. Untuk membuktikannya, ini harus diperiksa. Dan pemeriksaannya itu banyak caranya ya. Itu dokter nanti yang memeriksa, dan salah satu pembuktiannya itu melalui alat yang namanya USG. Bisa juga diperiksa tanpa USG, bisa juga dengan USG untuk lebih memastikan apakah itu prostat atau tidak. Nah, kalau misalnya ternyata benar itu prostat, maka ini harus penanganan harus lebih kompleks penanganannya. Bisa menggunakan bantuan minuman obat begitu ya, ataupun misalnya bisa juga menggunakan suplemen, atau bisa juga menggunakan, nanti dokter menyarankan penggunaan kateter gitu ya. Jadi intinya kalau sudah terkena prostat, ini harus bersedia untuk diobati atau ditangani. Jangan dibiarkan begitu aja. Ya Bu, terima kasih Ibu Ida atas pertanyaannya. Oke, tak terasa kebersamaan kita hampir 1 jam 30 menit ya, Mas Firman, Mas Dika. Alhamdulillah nih. Nanti insya Allah admin akan mengirimkan informasi webinar selanjutnya ya, dan bisa juga diajak teman-teman yang lain. Tadi tembus 100 lebih ya yang hadir ya. 120 tadi yang hadir. Alhamdulillah. Baik. Oke. 2 menit terakhir saya ingin memberikan kalimat penutup ya. Kalimat penutup tentang webinar pada malam hari ini. Mari saudaraku semua, Bapak Ibu yang baik, kalau misalnya pada hari ini kita mendapatkan wawasan yang banyak pada malam hari ini, tolong disampaikan juga kepada orang lain ya, di-share juga kepada orang lain ya. Karena kesehatan itu butuh ilmu ya. Sehat itu butuh ilmu. Dan ilmu yang benar insya Allah akan bermanfaat. Kalau kita ingin sehat tapi kita tidak memiliki ilmu yang benar, maka yang saya khawatir nanti aksinya menjadi salah begitu ya. Bahkan kita justru bisa merugikan diri sendiri dan orang lain kalau kita niat sehat tanpa ilmu. Jadi harus niat sehat dengan arahan, dengan ilmu yang benar begitu ya.
Oke. Nah, oke deh, terakhir ini Ibu Eros bertanya. Ibu Eros umurnya 63 tahun, keluhan sakit pinggang. Penyebabnya apa? Nah, jadi kalau sakit pinggang pada usia lanjut, itu penyebabnya banyak, Bu, ya. Bisa berkaitan dengan kepadatan tulang yang menurun, ya. Bisa juga karena otot di situ, ya. Otot yang sudah mengalami atrofi ataupun penurunan massa otot. Bisa juga faktor trauma, misalnya kebentur atau misalnya duduk dalam waktu yang lama. Jadi banyak penyebabnya. Banyak penyebabnya. Dan tadi kita sudah sampaikan salah satu pencegahan nyeri pinggang adalah posisi duduk ya yang benar, kemudian posisi mengambil barang yang benar yang tidak membebani punggung. Oke, terima kasih banyak. Alhamdulillah, saya senang sekali bisa berbagi. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya sehat-sehat semuanya ya. Hebat semuanya ini. Alhamdulillah hebat semuanya bisa hadir sampai selesai dari 120. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di webinar selanjutnya ya. Ingatlah dengan ilmu yang benar, dengan pengetahuan yang benar, maka aksi kita juga bisa menjadi benar ya. Kalau kita ilmunya salah, pengetahuannya salah, maka aksinya juga salah. Bahkan kita bisa menasihati orang itu bisa salah loh. Kalau kita pengetahuannya keliru gitu ya. Jadi yakinlah ilmu itu investasi yang mahal harganya. Karena jika kita ilmunya benar, badan kita sehat, maka kerja juga lancar, sekolah juga lancar, belajar lancar, kerja lancar, ngurus rumah tangga lancar, ngurus apapun jadi lancar ya. Terima kasih semuanya. Terima kasih Mas Firman dan Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan sehat selalu. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sehat semuanya. Terima kasih kepada Dr. Ramadan Abdani yang telah men-sharing ilmunya. Luar biasa sekali, malam ini kita mendapatkan ilmu yang sangat luar biasa ini. Karena ini adalah ilmunya cukup panjang untuk kehidupan kita, jangka panjang. Apalagi yang umurnya masih muda. Terkhusus yang umurnya sudah lanjut usia, ini bisa sekali untuk yang sudah terkena gejalanya mungkin bisa menerapkan atau mengaplikasikan solusi-solusi yang telah disampaikan oleh dokter tadi. Baik, usai sudah acara webinar pada malam ini, untuk sahabat-sahabat yang belum mengisi formulir di Giform, harap diisi terlebih dahulu karena ini akan dibuat data untuk pembuatan sertifikat. Jadi jika sahabat-sahabat membutuhkan sertifikatnya, itu diharapkan untuk mengisi formulir. Dan diharapkan yang hadir juga mengisi formulirnya agar kami juga tahu berapa jumlah peserta yang sudah bergabung. Terima kasih. Saya Ade Firmansyah Mardika selaku moderator izin untuk undur diri.